warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah kita masih sempat bertemu di tempat ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Arif, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semoga kegiatan kita pada pagi hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Abdulyanto Supu, Hadir. Adel Pradelia Mohi, Amanda Salsabila Wenas, izin Nunento. Oke. Ada beberapa orang yang izin ya. Mereka izin kemana? Seminar. Oh, ikut seminar. Baik, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, coba ibu minta semua laki-laki berdiri dulu. Berdiri dulu yang merasa laki-laki. Oke. Jadi semua sudah rapi ya? Bagus. Jadi silakan duduk. Semua sudah rapi pakaiannya, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Coba ibu bertanya dulu, siapa di antara kalian yang pernah membaca cerita rakyat? Ya, pernah nonton juga. Cerita rakyat apa kira-kira yang sudah pernah dibaca? Malin Kundang. Apa lagi? Bawang putih bawang merah. Apa Vanessa? Ya, betul. Cerita Lahilote. Nah, cerita Lahilote itu cerita dari daerah mana? Ya, dari daerah Gorontalo. Jadi, materi kita hari ini berhubungan dengan cerita rakyat ya. Tetapi yang akan kita bahas yakni mengenai cerita rakyat hikayat ya. Jadi materi kita hari ini mengenai teks hikayat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini bisa dilihat, bisa dibaca. Yang pertama dia mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua itu menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Namun pada pertemuan ini kita fokus pada 3.7 itu mengidentifikasi nilai-nilai ya dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat baik lisan maupun tulisan. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, coba siapa yang bisa bantu ibu untuk membacakan ini? Saya. Ya, yang pertama apa? Terangkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. Ya, yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Yang pertama apa? Peserta didik dapat mencantumkan nilai-nilai dan Isi hikayat yang terkandung dalam cerita rakyat melalui membaca. seperti biasa dalam penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Itu Ibu nilai melalui observasi. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti akan ada tes evaluasinya. Kemudian dalam penilaian keterampilan itu Ibu akan melihat dalam bentuk presentasi kelompok. Model pembelajaran yang Ibu gunakan itu ada dua, kolaborasi antara problem based learning dan model pembelajaran TGT, yaitu turnamen game teams. Jadi kalian nanti sebentar akan mengikuti turnamen, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Siapa yang tahu apa kira-kira pengertian dari apa itu hikayat? Saya. Ya, coba Wardin. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, histori, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Wardin. Jadi, hikayat itu adalah teks, ya, bahasa Melayu yang kebanyakan digunakan. Bahasa Melayu kalian tahu? Bahasa yang biasa digunakan oleh Upin dan Ipin? Ya, itu bahasa Melayu. Nah, hari ini kan kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks hikayat. Apa saja kira-kira nilai-nilai dalam teks hikayat itu? Ada nilai apa? Ya, nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Vanessa. Berhubungan dengan tingkah laku. Ya, nilai moral dia berhubungan dengan tingkah laku. Siapa lagi? Bagaimana hubungan kita antar sesama manusia, ya, antar sesama teman. Jadi itu termasuk nilai sosial. Nah, ya, nilai budaya itu adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat tertentu, ya. Jadi itu adalah nilai budaya. Kemudian hikayat yang kedua ada apa? Istana sentris. Ya, istana sentris. Kira-kira yang istana sentris itu seperti apa? Hikayat seringkali bertemu dengan bertema dan berlatar ke kerajaan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi, istana sentris itu biasanya dalam cerita hikayat itu dia berlatar kerajaan-kerajaan. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya apa? Kemustahilan. Seperti apa kira-kira? Ya, betul kan? Tidak ada kan? Mustahil. Tidak ada bidadari yang turun dari langit. Karena itu hanya cerita. Dia hanya berbentuk ilusi, ya. Jadi dia mustahil, tidak terjadi. Sebenarnya tidak ada. Nah, yang terakhir ada apa? Seperti apa kira-kira kesaktian itu? Ya, ilmu bisa kasih contoh? Macam yang manusia jadi ikan. Ya, manusia jadi ikan. Nah, ini kelompok Ucilawati namanya kelompok HB Yasin. Kelompoknya Abdi, ingat ya nama kelompoknya? Kelompoknya Abdi namanya kelompok WS Rendra. Kelompoknya Sri namanya kelompok Sapardi Djoko Damono. Ya. Ingat ya? Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca. Di situ ada petunjuk kerja. Silakan dibaca masing-masing. Si tabel yang sudah tersedia di LKPD isi.
Konsep nilai, kemudian kutipan teksnya bagaimana? Setelah menentukan nilai-nilai, kalian menyimpulkan teks. Kalau dia menyimpulkan, berarti dia harus dibaca keseluruhan teks. Baru disimpulkan. Mengerti? Recording in progress. Semua sudah selesai? Sudah? Nah, ini games namanya tim games turnamen. Jadi di balik kertas ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang ada hubungannya dengan yang sudah kalian kerjakan, ya. Sudah, perhatikan. Mari kita cek bersama. Mulai dari kelompok yang kedua, raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang dapat mencari bulu perindu. Dialah yang nilai apa? Betul, nilai tepuk tangan dulu untuk kelompok Ade Yasin. Ada berapa orang anggotanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tepuk tangan dulu. Oke. Baik adik-adik, semua sudah ya? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Putra Raja Indra Bungsu kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Indra Bungsu dan si kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syafiri. Baginda Raja bingung menentukan penggantinya sebagai raja. Beliau Vanessa. Oke. Baik adik-adik, perhatikan dulu, silakan ambil kertas seperti biasa, Ibu akan evaluasi. Yang sudah antar. Ibu mau bertanya dulu, kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru, apalagi ada game. Ya, seru karena ada game. Silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pelajaran apa selanjutnya? Bahasa Inggris. Nanti bahasa selanjutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.